Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Okay, before we start our lesson today, let's pray together. Finish. Uh, okay, here I want to explain our material about what is descriptive text. Apa? Yaitu tentang apa itu descriptive text. Bagi yang belum memahami, di sini Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan descriptive text. Descriptive text adalah is a text that describe a particular person, animal, place, or thing. Yaitu jadi descriptive text adalah teks yang mendeskripsikan seseorang, binatang tertentu, tempat tertentu, atau benda tertentu. Jadi di descriptive text benda-benda atau orang yang hanya satu di dunia yang bisa dideskripsikan, only one in the world, particular person, yaitu seperti Mr. Kim kan hanya satu di dunia. Claudia juga hanya satu di dunia. Dan ada juga my cute cat, yaitu kucing lucuku. Makanya dia disebut dengan descriptive text karena menunjukkan kepemilikan, yaitu menggunakan kata my. Tetapi banyak jika kita menggunakan hanya cat saja, itu termasuk dalam report text, bukan descriptive text. Jadi, jika kita ingin menceritakan tentang kucing kita, yaitu kan harus memakai kata-kata my cute cat. Dan ada juga contohnya seperti Juki zebra hanya satu di dunia, yaitu zebranya Juki. Dan ada juga tempat tertentu seperti Burj Khalifa atau Pink Beach, Eiffel Tower, Lovely Things, Suga Guitar atau gitar Suga, gitarnya Suga, dan My New Bicycle atau sepeda saya. Makanya dia disebut dengan descriptive text karena kan dia ada kata kepemilikan seperti my new bicycle, yaitu menggunakan kata my. Ada type of descriptive text atau jenis-jenis dari descriptive text. Yang pertama ada person, lovely animal, place, favorite things. Ada 4. Dan contoh pertama ada tentang person atau my best friend Claudia. Yang kedua ada Raditya Dika. Kan di situ kita akan mendeskripsikan tentang si Raditya Dika. Selanjutnya ada tentang lovely animal, yaitu contohnya ada my cute dog, my cute cat, dan lain sebagainya. Yang penting dia memiliki kata kepemilikan seperti my. Jika kita tidak menggunakan my pada hewan, itu tidak termasuk dari descriptive text, tetapi itu termasuk kepada report text. Selanjutnya ada tentang place atau tempat favorit atau tourist destination. Atau ada itu contohnya seperti Pink Beach, Burj Khalifa, Eiffel Tower, dan lain sebagainya. Selanjutnya tentang favorite things atau benda yang kita sukai atau yang kita gemari kan. Contohnya seperti my favorite guitar. Contohnya banyak sekali, tetapi di sini kita masukkan satu contoh saja tentang benda yang kita sukai atau benda terfavoritnya. Ada purpose.
purpose of descriptive text atau tujuan dari descriptive text. Misalnya kan apabila kita menemukan soal seperti why is the text written atau what is the purpose, what is the social function, and what is the written intention. Maka secara umum purpose atau tujuan dari descriptive text adalah to describe atau untuk mendeskripsikan. Namun secara khusus apabila teksnya berupa lovely thing, lovely animals, and person, maka tujuannya adalah to introduce atau untuk memperkenalkan baik itu seseorang ataupun sesuatu. Sedangkan apabila teksnya berupa tempat wisata seperti Pink Beach atau Eiffel Tower, maka tujuannya adalah to attract people to visit atau come, yaitu untuk mengajak orang-orang untuk berkunjung atau datang ke tempat wisata tersebut. Tetapi secara umum tujuan dari descriptive text adalah to describe atau untuk mendeskripsikan. Ada generic structure of descriptive text. Yang pertama ada identification. Identification adalah merupakan suatu pengenalan, yaitu contains the introduction of the object to be described, yaitu berisi tentang pengenalan objek yang akan kita deskripsikan. Contohnya seperti nama objek itu apa, lokasinya di mana, dan lain sebagainya. Dan biasanya ini terdapat pada paragraf pertama ataupun baris pertama. Dan yang kedua ada description. Description yaitu berisi tentang data seperti physical appearance, karakteristik, habit atau kebiasaan, content, function, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada language feature. Language feature dari descriptive text. Yang pertama ada specific participant, yaitu apa sih yang sudah dideskripsikan. Contohnya seperti tadi kan yang kita deskripsikan seperti Raditya Dika, My Cute Cat, Burj Khalifa, my favorite novel, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada simple present tense. Contohnya seperti she has beautiful long hair. Simple present tense yaitu yang menyatakan sebuah fakta atau kebenaran umum, serta kebiasaan saat mendeskripsikan suatu objek, tetapi objeknya objek tertentu. Dan selanjutnya ada action verb atau verb one, yaitu kebiasaan yang bisa diubah. Contohnya seperti study, work, walk, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada adjective, yaitu kata sifat. Contohnya seperti cute, beautiful, smart, dan long, dan lain sebagainya. Dan pembahasan yang terakhir yaitu tentang generic structure analysis. Contohnya seperti yang kita lihat yaitu tentang Indonesia, yaitu paragraf pertama berisi tentang identification, sedangkan paragraf kedua yaitu berisi tentang description, tetapi description-nya description of Indonesian national flag, dan paragraf ketiga berisi tentang description of Indonesian season. Dan selanjutnya tentang language feature analysis dari descriptive text. Yang pertama kan ada specific participant. Yang dicontoh tadi
Ada seperti Indonesia, Indonesia, Indonesia lagi, Indonesia, dan ada day. Sedangkan simple present tense-nya ada Indonesians, Indonesians. Dan adjektif pada contoh yang kita bahas tadi ada well known, brave, and variety. Dan selanjutnya terakhir ada action verb, yaitu terdiri atas consist of, has, is, means, have, starts, sinus, occur. Itu dia yang menjadi action verb dalam contoh yang kita bahas tadi. Oke, mungkin pembahasan kita cukupkan sampai di sini saja. Semoga kita semua dapat memahami apa yang dimaksud dengan descriptive text dan tujuannya, dan yang bersangkutan dengan descriptive text. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan di pembelajaran selanjutnya. Saya pamit undur diri. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Walakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning. See you next time.